Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan tentang curahan hati seorang istri kepada suaminya. Dan malam ini kita akan sampaikan keluh kesah istri. Di sini ada salah seorang muslimah yang memberikan curhatan kepada suaminya. Dan insya Allah ini mewakilkan curhatan kaum muslimat yang lainnya. Judulnya adalah Syakawa ila Zawji al-Aziz, curahan hati kepada suamiku yang mulia. Maka curahan hati seorang istri ini ditujukan kepada para suami dan juga ditujukan kepada calon suami. Siapa tahu nanti di bulan Syawal ini yang jomblo melakukan pernikahan. Semoga Allah permudah. Amin. Nah, apa tujuannya curahan hati ini disampaikan? Agar seorang suami menjadi suami yang berkualitas. Mohon maaf, mungkin celana kita sudah cingkrang, kemudian kita sudah berjenggot, alhamdulillah, sudah sholat 5 waktu, akan tetapi fil kharij hasan wa fil dakhil basar. Akan tetapi sebagian suami yang sudah ngaji di luar rumah seperti madu bertemu dengan kawannya, alangkah baiknya bahasanya, senyuman keluar, kemudian royal kepada kawan-kawannya, mudah mentraktir. Akan tetapi di dalam rumah sebagian suami itu seperti bawang merah yang membuat mata istri selalu mengeluarkan air mata, selalu mengalirkan air mata di pipinya. Maka oleh karena itu ini ditujukan kepada para suami agar menjadi para suami yang berkualitas. Disebutkan di dalam keluhannya ini, fa ilaika, kepadamu wahai suamiku tersayang. Nah, sebelumnya kita sampaikan, kita baca kitabnya. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan ditulis apa yang saya sampaikan semuanya atau yang saya baca, nanti capek. Nah, jadi kalau kita ngaji kitab itu, ambillah poin-poin penting. Nah, jangan semuanya ditulis. Kalau tulis dari awal sampai akhir berarti buat kitab gitu. Nah, atau membuat manuskrip kajian, tapi tulislah yang penting-penting. Nah, kita lanjutkan. Kepadamu wahai suamiku tersayang, akhudtu hadhihi risalah al-maftuha. Aku tuliskan surat terbuka ini, semoga surat ini bisa menyentuh perasaanmu. Nah, kita mewakilkan ibu-ibu di belakang. Semoga surat ini bisa menyentuh hatimu. Karena sebagian ibu-ibu itu yang sudah punya suami itu kadang segan ngomong sama suaminya, tidak berani, karena kepemimpinan di tangan siapa? Di tangan suami. Apalagi suaminya mungkin keras, pengen ngasih nasihat tidak berani. Nah, maka malam ini kita sampaikan nasihat istri kepada suaminya. Wa tuqizuka min ghaflatin. Semoga surat ini menjadikan seorang suami bangun dari kelalaiannya. Bangun dari kelalaiannya. Karena kalau kita lalai itu harus ada yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan tanbih. Talama haramatni min al-istimta'i bis-sa'adah. Di waktu yang sangat telah lama sekali engkau cegah diriku untuk bisa menikmati kebahagiaan. Sebagian istri mungkin sampai sekarang tidak berani ngomong sama suaminya, berat hatinya. Akhirnya apa? Kebahagiaan itu hilang dan dia hidup di rumah tangga dalam keadaan mencekam, tidak berani ngomong. Banyak, apalagi wanita, kita tahu
Ibu-ibu itu sehari berapa ribu atau mungkin sejuta kalimat yang keluar dari mulutnya. Nah, ibu-ibu ngomong 10, kita ngomongnya berapa? Mungkin 1 atau setengah. Nah, Nabi SAW itu bisa kita cek di dalam kitab-kitab bahwasanya Nabi SAW pernah mendengarkan curhatan Aisyah radhiyallahu taala anha itu panjang lebar. Itu bisa dibuat tabligh akbar atau kajian curhatan Aisyah. Nabi antusias mendengarnya. Oh, iya kata Nabi SAW. Masya Allah, ya. Tapi kalau kita, mungkin berat. Bismillah lain, dan gini lain kan, itu Nabi SAW. Nabi SAW pernah berapa akad yang beliau lakukan dengan wanita? Berapa akad? Beliau pernah melakukan akad 25 akad dengan wanita. Sebagian ada yang beliau cerai sebelum beliau melakukan hubungan biologis, dan yang seterusnya. Kemudian Nabi SAW meninggal, kemudian beliau meninggalkan berapa? 9 istri. Itu disebutkan di dalam kitab An-Nabi fi Baiti. Itu bagus sekali kitabnya, tapi tidak ada terjemahan. Mungkin minta Ustaz Malim, Ustaz Dwiki, Ustaz yang lain, Ustaz sampaikan kajian tentang An-Nabi fi Baiti. Itu bagus. Nabi SAW dengarkan curhatan istrinya. Nah, nanti di sini ada keluh kesah seorang istri kepada suaminya. Nah, sudah lama kata istri, saya tidak merasakan kebahagiaan, engkau cegah kebahagiaan dari diriku. Dan semoga surat ini tujuannya bukanlah untuk celaan dan hinaan kepadamu. Tujuan kepada para suami, kepada saya, kepada bapak-bapak sekalian, tujuannya bukan untuk celaan. Dan tidaklah surat ini melainkan hanya pengingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Makanya Nabi SAW menyampaikan, sombong itu bukan punya mobil, bukan punya baju baru, jubah yang bagus, yang mahal, sandal yang bagus, bukan. Akan tetapi apa? Yaitu menolak kebenaran, sampaikan hadis, sampaikan dalil Al-Quran, dia nolak. Itu sombong kata Nabi SAW. Contoh, celana kita sudah mulai isbal, contohnya diingatkan oleh kawan, kok isbal sekarang, ayo dinaikkan lagi celananya. Disampaikan hadis Nabi SAW, tapi dia tidak terima. Kata Nabi apa? Ini yang sombong. Kemudian kata Nabi SAW merendahkan orang lain. Ada yang ngasih nasihat, dia sampaikan, ang baru disiko, entah awalnya, dan lamu di tempat itu. Nah, itu terjadi di beberapa pondok, itu terjadi. Mungkin dia sudah perintis yang senior, kemudian ada kesalahan, dia mengatakan kepada orang yang baru datang di situ, yang ngasih nasihat, dia mengatakan entah uang lain. Dalam berapa tahun di situ? Saya sudah berpuluh tahun tinggal di sini, kamu baru. Padahal yang disampaikan hadis Nabi SAW diberikan nasihat tapi nolak. Itu yang sombong kata Nabi SAW. Kemudian juga wala ta'niban bi qadri ma hiya tadhkirun, dan bukanlah untuk hinaan, dan tidaklah surat ini melainkan untuk pengingat yang berperan dengan kalimat-kalimatnya yang penuh kasih sayang. Curahan istri di sini, satu istri mewakilkan para istri, tujuannya adalah untuk memberikan kasih sayang dan untuk mewujudkan komunikasi yang wajib di antara kita. Sebagian istri itu ngomong sama suaminya itu yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Beras habis, butuh antar ke pasar, butuh antar anak ke sekolah, itu saja. Tidak pernah bercanda, tidak pernah bergurau dengan anak dan istrinya. Kalau di rumah ngapain? Tidur, sibuk scroll-scroll HP. Hanya obrolan-obrolan yang penting saja. Tapi kalau obrolan-obrolan candaan itu nggak ada. Bahkan Nabi SAW, beliau terkadang ketika ketemu anak kecil, beliau itu layaknya orang yang berhadapan dengan anak kecil, sebagaimana mestinya. Orang dewasa ketemu anak kecil, tidak mungkin apa kabar kamu? Tidak mungkin, nangis sih. Tapi Nabi SAW, mohon maaf, beliau seperti ini. Itu Nabi SAW. Sebagian suami di rumahnya, anaknya nangis, istrinya sedang masak, dibiarkan. Umi, Dek, tolong anak. Bini sedang di belakang masak.
Tidak ada rasa kerjasama di dalam rumah tangga. Dan Nabi SAW terkadang beliau itu lomba lari dengan Aisyah. Yang kita tahu apa? Lomba lari, memang lomba lari. Tapi Nabi SAW beliau pernah berpacu siapa yang duluan keluar dari pintu. Aisyah atau Nabi SAW. Nah itu saling tempel-tempelan. Saya duluan. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau istrinya banyak 9, tapi beliau di luar rumah, ya beliau seperti itu. Beliau adalah komandan perang, sebagaimana yang kita ketahui. Beliau adalah pemimpin perang. Beliau pemegang kunci Baitul Mal. Kemudian beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Nah, tapi kalau di luar rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau layaknya seorang suami. Nah, maka kita masuk kepada keluhan ibu-ibu yang pertama. Keluhan yang pertama, limadza takrahu naqdi? Kenapa engkau membenci kritikanku? Kadang ibu-ibu, bang jangan main malam gitu di bang. Olah main domino tuh, nah, di rumah lah. Main futsal hari Ahad silahkan bang, tapi jangan sampai sore di luar. Nah, silahkan. Nah, tapi jangan lama-lama. Kalau futsal jangan ditambah ngopi. Nah, jangan ditambah ngopi. Kadang istri memberikan nasihat, apa kata suaminya? Dak, bisa. Saya pemimpin di rumah ini. Nah, itu keluhan istri. Kenapa engkau membenci kritikanku? Padahal Nabi SAW itu pernah disanggah oleh beberapa istri beliau. Itu disanggah. Apakah sanggahan istri Nabi SAW menjadikan rumah tangga Nabi menjadi keruh? Tidak. Nabi terima. Oh bagus. Sebagaimana salah seorang istri Nabi SAW, kalau saya tidak salah itu Ummu Salamah. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengundur rambut, kemudian para sahabat tidak mau. Kemudian masuk Nabi SAW ke dalam kemah. Nabi bercerita kepada istrinya, tidak mau para sahabatku, saya suruh mengundur, mereka tidak mau. Apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah memberikan sanggahan kepada Nabi SAW, sembari memberikan saran. Ya Rasulullah, jangan diperintahkan mereka, jangan diperintahkan. Akan tetapi engkau lakukan gundul rambut, nanti mereka akan ikut. Nabi terima. Oh baik, kata Nabi SAW, kalau begitu saya lakukan. Akhirnya Nabi SAW menggundul rambutnya, keluar dari kemah. Kemudian para sahabat hampir saling membunuh karena berebutan. Ayo tolong botaan. Ada yang berdarah kepalanya. Ini Nabi SAW. Suri tauladan kita, contoh kita menerima nasihat dan kritikan istri. Nabi SAW tidak mengatakan, oh tidak, saya langsung yang memutuskan. Tidak, tapi beliau diskusi dengan istrinya. A'radta wa naharta wa ghadabta. Ketika aku berikan ide, kata istri ini, engkau berpaling, buang muka. Sudahlah. Lombe dengar. Saya sudah tahu, saya sudah paham. Wa naharta, dan engkau meminta. Allah untuk nilai. Jangan disampai nilai. Saya lombe. Lalu ngaji dan Ustaz Tumar. Wa ghadabta, engkau marah. Ini yang banyak dipendam oleh para istri. Wa sara nushi laka aw saqwaya, dan jadilah nasihatku untukmu dan keluhanku karena sikap-sikapmu itu jadi problem. Jadi sikap suami seperti itu sudah jadi masalah besar bagi para istri. Nah, maka diperhatikan. Tu'arriku rahataka, yang mengganggu istirahatmu. Saya berikan nasihat, berikan masukan, tapi mengganggu istirahatmu. Wa tubaddil ahwalaka, dan mengganti keadaanmu. Saya berikan nasihatnya ini, tapi engkau tidak terima. Engkau malah jauh dari nasihatku. Tidak mau menerima nasihat dari seorang istri. Illa mutahajjiman sakhitan, kecuali engkau dalam keadaan cemberut dan marah. Sanggahan istri Nabi saja Nabi terima atau tidak? Nabi terima. Apalagi nasihat yang diberikan oleh seorang istri, maka itu lebih layak kita terima. Kadang sebagian suami itu keras hatinya.
Oh, tidak bisa seperti ini. Saya yang pemimpin, kok kamu yang memberikan nasihat, kritikan seperti ini. Bahkan terkadang satu perempuan yang pintar itu bisa mengalahkan 50 laki-laki yang bodoh. Nah, digabungkan laki-laki yang bodoh tadi 50 orang masih hebat, satu wanita yang pintar. Awalaysa tanasuhu bainana aslun min usuli ta'awun. Bukankah wahai suamiku, saling memberikan nasihat di antara kita adalah pondasi dalam membangun rumah tangga. Kalau tidak ada nasihat bagaimana? Saling diam saja. Nah, makanya saya pernah sampaikan bahwasanya Thalha bin Ubaidillah, salah satu khutbah dulu juga Idul Fitri kemarin, Thalha bin Ubaidillah, beliau itu memiliki seorang istri namanya Su'da. Su'da ini wanita yang salihah. Akhirnya Thalha bin Ubaidillah pulang ke rumahnya dalam keadaan cemberut. Su'da mengatakan, ada apa wahai suamiku? Apa yang terjadi? Kenapa engkau tiba-tiba pulang kemudian cemberut? Nah, ini yang harus dilakukan di dalam rumah tangga kita. Tidak ada istilahnya di dalam rumah tangga tebak menebak, itu tidak ada. Contoh, suami lagi cemberut, kemudian dia ngomong dalam hatinya, kok istri saya tidak paham ya? Istri saya tidak paham, tidak ada. Tapi langsung ditanya. Tengok sudah istri Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah adalah salah satu di antara 10 para sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ketika Thalha cemberut, istrinya langsung nanya, apa kata Su'da? Ada apa wahai suamiku? Kalau aku salah, aku akan perbaiki sikapku. Aku akan rubah sikapku kepadamu. Tingkah lakuku kepadamu akan aku rubah. Ini yang dilakukan oleh Su'da, istri dari Thalha bin Ubaidillah. Ketika suami cemberut, istri langsung samperin, jangan didiamkan. Ini tidak suami cemberut, lagi kesal, istri yang kesal juga. Akhirnya siapa yang minta maaf? Suami. Nah, itu kan terbalik namanya. Seharusnya istri tadi mengoreksi dirinya, dia sampaikan kepada suaminya, aku salah abang, aku salah abi. Itu disampaikan, aku salah umi. Jadi langsung didatangi, jangan didiamkan. Kemudian Thalha bin Ubaidillah mengatakan, hartaku bertambah banyak, kata beliau. Yang itu membuat saya jadi galau. Nah, ini kaya yang keren itu seperti ini. Kaya yang bagus itu seperti ini. Harta banyak tambah pusing. Kata Su'da, apa kata beliau? Mudah wahai suamiku, jangan khawatir, iksimhu, bagikan hartamu. Ini istri yang soleh, bagikan. Kalau istri sekarang, transfer bank, belanja di Allshop, online shop, beli baju, beli ini, jalan-jalan, itu mungkin istri sekarang, mungkin. Nah, tapi Su'da mengatakan hartamu itu bang, mudah, jangan khawatir, bagikan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Thalha bin Ubaidillah? Beliau bagikan hartanya sampai tidak tersisa 1 dirham dan 1 dinar. Itu yang dilakukan oleh Thalha bin Ubaidillah. Orang kaya yang keren itu seperti ini. Kemudian ditanyalah oleh Thalha. Thalha ini adalah cucunya Thalha bin Ubaidillah. Namanya Thalha juga. Bertanyalah kepada neneknya Su'da. Thalha bertanya, wahai nenekku, berapa sih yang diinfakkan oleh kakekku Thalha bin Ubaidillah? Kemudian Su'da mengatakan, tanya kepada perbendaharaannya, pada seksi yang menjaga keuangan Thalha bin Ubaidillah. Kemudian ditanya, berapa yang diinfakkan oleh kakekku? Kemudian perbendaharaan itu mengatakan, kakekmu menginfakkan 400.000 dirham. Itu saya hitung dengan harga sekarang, nominal sekarang itu bisa mencapai 3 miliar diinfakkan langsung. Yang di jalan diinfakkan. Poin pentingnya adalah sikap dari Su'da tadi. Tidak ada istilahnya tebak menebak dalam rumah tangga. Istri cemberut, suami langsung datang, apa aja, aku salah. Kalau salah, minta maaf. Itu yang dilakukan. Kemudian juga, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan.
Ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan. Tidak akan sempurna separuh agama seorang hamba kecuali sampai menikah. Maka saling tolong menolong. Makanya ada yang mengatakan di dalam rumah tangga itu bukan tinggal bersama, tapi hidup bersama. Tinggal bersama apa? Sibukkan diri masing-masing. Istrinya hobi shopping, kemudian suaminya di rumah, bahkan suaminya tidak cari nafkah, istrinya yang cari nafkah, sibuk urusan masing-masing. Tidak ada komunikasi, telepon, tanya kabar, tidak ada. Yang penting tinggal satu rumah. Tapi yang diinginkan oleh syariat Islam bukan tinggalnya saja, tapi hidup bersama. Yaitu ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, ada saling tolong menolong. Makanya banyak para istri, dan bahkan di pengadilan itu banyak terjadi perceraian. Di antara sebabnya apa? Suami tidak cari nafkah, kemudian meninggalkan syariat agama Islam. Itu yang disebabkan faktor terbesar tidak cari nafkah. Kenapa? Ya sibuk urusan masing-masing. Suaminya kerja tapi tidak menunaikan haknya. Kerja, kalau pengangguran udah usaha itu beda. Tapi dia bekerja, tapi dia tidak menunaikan hak istri dan anak-anaknya. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ngantar ke sekolah anaknya, yang cari nafkah istrinya. Suami ngapain? Tidur. Itu namanya tinggal bersama. Tapi kalau hidup bersama ada saling tolong menolong. Makanya di dalam fikih rumah tangga ada istilahnya apa? Hak kesetaraan. Suami cari nafkah, kemudian istri nanti mohon maaf memberikan hak biologis seorang suami. Istri nyuci piring, kemudian suami nanti pulang dari masjid atau dari mana bawa bakso, berikan makan. Jadi saling membalas, bukan hanya dari satu pihak saja. Nah, kemudian istri ini mengatakan, apabila engkau perhatikan wahai suamiku tentang perlakuan Nabi SAW kepada istri-istri beliau, nisa, bukan satu, bukan zaujah, tapi nisa, istri-istri beliau. Dan engkau perhatikan kisah-kisah mereka, dan engkau akan mendapatkan di antara istri-istri Nabi SAW ada yang menyanggah ucapan Nabi. Tidak setuju, bukan seperti itu ya Rasul. Saya ada pendapat. Itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Nah, akan tetapi Nabi SAW tidak menjadikan itu semua menjadi problem di dalam rumah tangga. Walau annal buyut uqimat ala da'amati tanasuh. Kalau seandainya rumah tangga dibangun di atas fondasi saling memberikan nasihat. Dek, kalau keluar rumah pakai kaos kaki. Dek, keluar rumah Umi, kalau keluar rumah jangan pakai parfum contohnya. Nah, tolong jilbabnya ditutup sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan nasihat-nasihat yang lain. Demikian juga seorang istri, bang, tolong bang jenggotnya jangan dicukur, jangan dipotong, jangan dipendekkan, dipanjangkan. Nah, kita terima, jangan menolak. Watasyawur, ada musyawarah, wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, diskusi dalam satu perkara. Nah, walaupun terjadi diskusi di dalam rumah tangga, contoh suami pengen pindah rumah ke Pekanbaru. Gimana kalau kita pindah di sini? Nah, kita minta pendapat istri atau perabot-perabot rumah posisinya di mana diletakkan ini, itu diajak diskusi. Tapi tetap keputusan di tangan siapa? Di tangan seorang suami, bukan di tangan istri. Contohnya istri ngajak suami pulang ke rumah orang tua istri, berarti mertua suami. Nah, dia ajak di sana. Kemudian setelah sampai beberapa hari di sana menetap, kemudian suami pengen pulang, ngajak istri harus taat sama suaminya walaupun orang tua istri itu menahan anaknya di situ, yaitu istri. Maka harus ikuti ajakan suami, tapi tetap adanya diskusi. Demikian juga para sahabat, istri-istri para sahabat Nabi SAW, dan hal itu tidak menjadikan problem di dalam rumah tangga mereka. Nah, ini yang disampaikan di dalam nasihat yang pertama ini. Nah, inna katsiran minal azwaj, karena banyak dari para suami itu yuftiuna hina ma yuluna dawra zaujah.
Sebagian suami itu, bukan sebagian, tapi di sini pakai kathir, inna kathir. Sesungguhnya banyak dari para suami mereka keliru dan mereka menghapuskan peran istri di dalam rumah tangga. Tujuan istri itu apa? Hanya untuk menyiapkan makanan, kemudian untuk jaga-jaga bersih-bersih rumah, cuci pakaian yang lainnya, kemudian untuk jaga anak, itu saja. Diskusi tidak diajak. Maka siapa kita dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian ketika ada istri yang memberikan nasihat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus bersyukur memiliki istri yang seperti itu. Poida sering-sering nambah sedikit. Nah, maka satu dulu kita didik, satu saja kalau bisa. Nah, dan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak adil ya satu. Nah, ketika ada istri yang berilmu, kalau dia beri nasihat berarti dia paham, dia punya ilmunya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika para sahabat mengatakan, "Qala lahu ba'du ashabi." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya. Nah, di sini para sahabat yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidhuhu." Seandainya kita tahu harta apa yang terbaik yang kita miliki, maka Nabi SAW mengatakan, afdaluhu lisan dzakirun. Harta yang terbaik itu adalah lisan yang digunakan untuk berzikir. Ada satu amalan yang tidak ada uzurnya, walaupun safar ataupun mungkin, apalagi mungkin, tidak ada uzur. Kalau sholat kita dalam keadaan safar, kan ada uzur, boleh diakhirkan waktunya, boleh jadi 2 rakaat diqashar dan dijamak. Tapi ada satu amalan yang itu tidak ada uzurnya meninggalkan. Apa itu? Zikir. Zikir itu tidak ada uzur meninggalkan. Kalau sholat duha, kita biasa sholat duha, sholat qobliyah, kemudian kita safar ditinggalkan, insya Allah, apa kata Nabi? Ditulis untuknya seakan-akan dia sholat ketika mungkin. Tapi kalau zikir itu tidak ada toleransi meninggalkannya. Nah, apa kata Allah? Innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu boleh dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Maka tidak ada tempatnya untuk kita meninggalkan zikir. Nah, maka kata Nabi di sini Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lisan yang digunakan untuk berzikir. Maka kalau kita di mobil silakan zikir pagi dan sore, kita jalan atau jalan-jalan sore silakan. Karena zikir itu tidak harus juga kita berada di masjid. Kita lagi butuh cepat karena istirahatnya terbatas, kemudian pengen makan ya langsung keluar. Tidak perlu zikir di masjid atau astagfirullah kemudian keluar langsung, boleh, karena zikir itu hukumnya sunnah dan tidak ada kewajiban kita zikir di masjid, tidak ada. Ya silakan, karena Allah tadi mengatakan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian juga wa qalbun syakirun, dan hati yang bersyukur. Tidak banyak yang bisa bersyukur. Kemudian ini poin pentingnya, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu 'ala imanihi, dan istri yang beriman yang membantu seorang suami atas keimanan suaminya. Nah, maka kesimpulannya apa? Keberadaan seorang istri yang sholihah itu menjadi salah satu rukun kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tidak akan tercapai kebahagiaan di dalam rumah tangga kecuali dengan adanya istri yang sholihah. Maka jangan disia-siakan. Karena menyesal itu di akhir. Mohon maaf, alhamdulillah min dzalik, sudah pisah atau ketika istrinya sudah meninggal baru dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak mendengarkan kritikan istriku? Kenapa saya keras? Kenapa saya tidak mau? Kenapa saya main fisik? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian karena istri punya peran untuk memperbaiki suaminya. Istri punya peran untuk memperbaiki suaminya, demikian juga suami punya peran untuk memperbaiki istrinya.
Tapi tak kala seorang suami memperbaiki istrinya, apa kata Nabi? Pelan-pelan, nanti patah. Nah, kalau dibiarkan dia tetap bengkok, maka apa solusinya? Ya pelan-pelan. Nah, di sini poin pentingnya. Fahiya lahu mir'atu allati taqumu biha dzatuhu. Istri bagi suami adalah cerminan suaminya. Contoh yang sederhana saja. Kalau suami jaga sholat duha, insya Allah istri jaga sholat duha. Tapi kalau suami tidak jaga sholat duha, insya Allah istri tidak jaga sholat duha. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin seekor singa dipimpin oleh seekor tikus. Tidak mungkin. Pasti yang setara dengannya. Nah, tikus dipimpin oleh tikus, kemudian singa memimpin singa yang lainnya. Demikian di dalam rumah tangga. Azan soal. Nah, azan dulu, baru nasihat yang pertama. Nah, azan setelah itu lanjut. Nah, azan setelah itu kita lanjut. Silakan. Hadza wallahu ta'ala alam bis-shawab. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi disampaikan di sini, istri bagi suami adalah cerminan suaminya. Istri bagi suami adalah cermin suami. Wa yara fiha nafsahu. Dan dengan cermin ini seorang suami bisa melihat kekurangan suaminya. Kalau bercermin sendiri, nah, dia melihat, oh, diri saya sudah baik, diri saya sudah bagus, diri saya sudah taat ibadah. Dan itu siapa yang menilainya? Yang paling dekat adalah istrinya. Nah, adanya istri itu adalah cermin bagi suami. Adanya suami itu adalah cermin bagi istrinya. Nah, kemudian keluhan yang kedua, jika tidak, maka engkau saya cerai. Ini keluhan yang kedua dari seorang istri yang muslimah. Beliau mengatakan, fahadil ibarah, ungkapan ini engkau jadikan seperti pedang yang akan menebas leherku. Turaddiduha ala ajfahil umur, engkau mengulang-ulang kalimat itu dalam perkara-perkara yang sangat remeh. Contoh, dalam masalah pemilu, tidak usah milih atau beda pilihan. Akhirnya apa? Kalau kamu pilih ini, kamu saya cerai. Itu terjadi. Itu pernah terjadi. Ada salah seorang jamaah bercerita, pengen cerai istrinya, Ustaz. Atau bahasanya memulangkan istrinya ke rumahnya. Atau masalah masakan, saya pengennya ini, kok dibuatkan ini, dibuatkan yang lain, tidak sesuai dengan permintaanku. Kalau tidak dirubah, kamu saya cerai. Masalah-masalah yang sepele. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tara fi itlaqiha ba'san. Engkau tidak berpandangan ketika mengeluarkan kata-kata itu sebagai masalah. Itu kata-kata yang harus kita jauhi. Jangan bermain-main. Jangan bermain-main dengan talak dan dengan nikah. Jangan bermain-main. Nah, sedangkan engkau, kata istri ini, engkau bermain-main dengan itu. Masalah-masalah remeh, sepele engkau keluarkan. Wahiyya yuhtazzu laha 'arsyur rahman. Padahal ucapan engkau saya talak membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergerak dan menjadikan bala tentara iblis mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Jangan main-main dengan masalah talak. Masalah-masalah yang remeh dia keluarkan kalimat talak. Fafiha idzan, dan pada kalimat tersebut adanya pengumuman hancurnya rumah tangga. Kalau sudah terjadi cerai, itu banyak rentetannya. Anak tidak terurus, rumah tangga hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka jika perjanjian pernikahan adalah perjanjian yang besar, perjanjian pernikahan itu adalah perjanjian yang besar, makanya pernikahan itu bukan untuk coba-coba. Itu coba-coba. Coba nikah, kalau tolong soal diri tidak lanjut. Itu bukan untuk coba-coba. Nah, bahkan arsy Allah tatkala seseorang menceraikan istrinya itu bergoncang. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri mengambil dari kalian wahai para suami perjanjian yang besar. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang besar. Maka mudah-mudahan, kata istri ini, wahai suamiku tersayang, engkau hormati perjanjian itu. Dihormati perjanjian. Karena kita sudah mengambil seorang perempuan yang dipelihara oleh ayahnya, diatur dari kecil, kemudian dibimbing, disekolahi, dikuliahi, kita ambil, dan itu kita ambil dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dihormati kalimat-kalimat Allah dan perjanjian yang kita lakukan. Kalau seandainya seorang istri melakukan kesalahan, apa solusinya di dalam agama Islam? Lihat kebaikannya. Nah, istri mungkin tidak pandai masak, tapi dia bisa melahirkan seorang anak, dia bisa mengurus anak, itu yang kita lihat. Nah, istri kurang bersosialisasi dengan keluarga kita, tapi kita lihat kebaikannya, dia bisa nyapu rumah, bisa masak, bisa nyuci piring, bisa yang lainnya, selesai. Itu yang kita perhatikan. Nah, kata Nabi SAW, kata istri ini, wahai suamiku,
Apa ulun pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang mukmin itu membenci mukmin yang lainnya. Jangan dibenci. Nah, ingkariha minha khuluqan radiya minha akhara. Kalau seorang mukmin melihat kesalahan saudaranya atau istrinya, dia benci, dia tidak suka. Yang ini yang dilakukan lagi. Maka apa kata Nabi SAW? Radiya minha akhar. Maka ridho kepada istrimu itu dalam kebaikan yang lainnya. Kadang kita itu fokus pada satu titik kesalahan dan akhirnya kita lupa pada kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya. Nah, kata istri ini, sebagaimana engkau wahai suamiku menginginkan dariku seperti malaikat, demikian juga engkau itu bukan malaikat dan aku juga bukan malaikat. Nah, jangan minta yang aneh-aneh. Nah, karena istri itu sebagaimana suaminya, suami punya salah, demikian juga istri juga punya salah. Nah, dan ini berlaku untuk pertemanan juga, persaudaraan. Nah, ketika kita benci satu, maka kita ridho yang lainnya. Disebutkan di dalam ungkapan syair, wa man lam yu'min 'ainahu 'an sadiqihi, dan siapa yang tidak memejamkan mata tentang kekurangan kawannya. Ini disampaikan kawan, apalagi kawan hidupnya, istrinya. Wa ba'di ma fihi yamut wa ba'atib. Kalau dia tidak tutup mata dari kekurangan kawannya atau kawan hidupnya, maka matilah dia dalam keadaan mencela. Mati dalam keadaan mencela. Wa man yatatabba jahidan kulla asratin, dan siapa yang mencari dengan susah payah semua ketergelinciran, maka dia pasti akan mendapatkan kesalahan. Ya, mas cari-cari, datang ke Masjid Imam Syafi'i contohnya. Nah, untuk mencari kesalahan Ustaz Maling contohnya, insya Allah pasti dapat, karena dia pengen nyari. Nah, insya Allah pasti dapat, karena semua kita ini punya aib. Qis rahimahullah ta'ala, beliau itu pernah berkumpul dengan kawannya. Kata salah seorang di antara mereka, saya itu, dia tanya, berapa yang kamu dapatkan aib dari saudaramu? Salah satu mengatakan, saya hitung itu banyak sekali. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan dia hitung satu aib orang itu 8.000 aib. Kata salah seorang di antara mereka, dan aku dapati bagaimana cara saya menghilangkan aib saudaraku atau pasangan hidupku. Apa itu? Hifzul lisan, yaitu dengan jaga mulut. Nah, kalau kita jaga mulut kita, itu kita tidak akan mengeluarkan aib-aib saudara kita. Kemudian keluhan yang ketiga, wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Nah, maaf ini nasihat yang sensitif sedikit. Nah, mohon maaf. Nah, wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Nah, di sini terdapat keluh kesah istri. Nah, wanita ini mengatakan, rahimahullah ta'ala, fa inni laqala ma ra'aitu fi 'ainaini tajahman. Saya, wahai suamiku, wahai abangku tercinta, saya sudah lama melihat pada matamu tidak ada lagi ketertarikan kepadamu. Ini terjadi. Aqra'u fiha nauman, pada matamu ada celaan. Pandangan sudah mulai pandangan merendahkan, pandangan tidak menghargai. Yaqra'uni li'annani la anjibul walad. Sebabnya apa? Karena yang mengetukku adalah bahwasannya aku belum memberikan anak untukmu. Wala qala ma'ainaitu, dan sudah lama aku perhatikan, aku lihat mintilkan nazarat, tatapan-tatapan itu dan celaan-celaan itu. Nah, wa ka'annil mas'ulatu 'anil injab, seakan-akan aku yang bertanggung jawab untuk melahirkan anak. Bayangkan, bukan istri. Nah, bukan istri, 1000 istri pun itu tidak bertanggung jawab untuk melahirkan anak. Itu yang perlu kita ketahui. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam,
kapan punya anak? Ketika sudah tua renta. Ketika sudah tua renta. Fa kaifa tahmiluhi kalimatuka? Maka bagaimana bisa engkau bebankan kata-katamu kepadaku dan celaan dan tatapanmu kepadaku? Mas'uliyatan dzalik, yang menyebabkan saya dengan tanggung jawab bahwasanya aku yang memberikan anak. Tapi perlu kita sadari, kita perhatikan dan kita renungi bahwasanya wal amru kulluhu biyadillah, bahwasannya semua perkara melahirkan itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50? Apa kata Allah? Yahabu liman yasha inatan wa yahabu liman yasha dzukura. Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak perempuan. Kalau anaknya perempuan terus, tidak ada laki-laki. Siapa yang memberikan? Allah, bukan istri. Bukan istrimu yang bertanggung jawab tatkala anakmu laki semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah yang memberikan kepada siapa anaknya laki-laki. Laki-laki semua, itu Allah yang memberikan. Bagaimana pun pengen berobat keluar 100 juta, 1 miliar, 3 miliar. Kalau Allah mengkehendaki anakmu laki semua, maka semuanya akan laki-laki. Jangan salahkan istri. Kadang apa? Tidak mau menerima anaknya. Bahkan istrinya itu bisa dicerai. Kalau melahirkan anak laki-laki, kamu saya cerai. Kalau melahirkan anak perempuan, kamu saya cerai. Padahal itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan auzubijuhum dzukuranan wa inatan, atau Allah berikan kepada mereka satu pasang anak laki-laki dan perempuan sepasang. Ada satu keluarga Allah berikan sepasang. Ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua. Jangan komentar. Salah seorang ulama mengatakan, aku lebih baik menggenggam bara api daripada mengomentari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat anak kita jatuh, itulah kalau udah elok-elok udah jatuh, itu takdir Allah SWT. Apa yang kita katakan? Qadarullah, nah, alhamdulillah ala kulli hal, sampaikan alhamdulillah masih hidup. Kemudian apa yang kita katakan? Nanti hati-hati, jangan ikut disalahkan semuanya. Padahal yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin pentingnya di sini, wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki menjadi mandul. Fawahibud dzakari wal untha huwa Allah. Maka yang memberikan anak laki-laki atau perempuan itu adalah Allah. Wa laisa lil insani fa fi dzalika min hilatin. Manusia sama sekali tidak punya daya dan upaya dalam masalah itu. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman untuk ridho dengan qada dan takdir Allah. Jangan seperti orang-orang jahiliyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberikan kabar gembira kepada mereka, salah seorang di antara mereka dengan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka jadilah wajah mereka menghitam dan jadilah dia marah besar kepada istrinya. Jadi kalau ada orang tidak mau punya anak perempuan, itu siapa salafnya? Orang-orang jahiliyah. Siapa yang mereka ikuti? Siapa pendahulu mereka? Adalah orang-orang jahiliyah. Menghitam wajahnya. Marah kepada siapa? Marah kepada istrinya. Padahal siapa yang memberikan anak? Allah Subhanahu wa taala. Ya tawaru minal qaum, dan dia menyembunyikan diri dari kawan-kawannya. Karena demikian jelek kabar yang disampaikan kepadanya, tidak mau berkumpul lagi. Dia bersembunyi, menyepi dari orang-orang. Ayumsikuhu ala hudin am yadusuhu fit turab. Apakah dia akan
pertahankan anak perempuannya dalam keadaan hina, atau dia kubur anak perempuan itu di dalam tanah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian keluhan yang keempat, kam arpaita lil baiti min waqtik. Nah, ini keluh kesah kebanyakan para istri. Wahai suamiku tercinta, berapa yang engkau sisakan dari waktumu untukmu? Nah, berapa yang engkau sisakan dari waktumu untuk rumahmu, wahai suamiku? Bapola mau di rumahnya. Fanakiran ma'asfaru biluyaki. Maka sangat jarang sekali aku berhasil bertemu dengan lapaya. Alhamdulillah mungkin istrinya tidak kojo, tidak bekerja. Wa ka'annani akhiru man 'alaika liqa'u, dan seakan-akan aku adalah orang yang terakhir yang wajib engkau temui. Jadi yang sekian. Padahal istri itu nomor satu. Tapi apa? Dijadikan nomor yang kesekian. Lah banyak bersuhu dengan bos, dengan karyawan-karyawan, pegawai-pegawai wanita atau yang lainnya. Baru nanti terakhir lamonnya bersuhu dengan bini. Qad khasasta jalla waqtika, dan sudah engkau alokasikan mayoritas waktumu untuk pekerjaanmu, untuk kerabatmu, kawanmu, safarmu. Tabaktaru fil khuruj, engkau berangkat ke rumah itu pagi-pagi, kata istri. Tolonglah bang, di rumah bang. Kalau di rumah jangan sibuk scroll, jangan sibuk main HP, tapi sesekali bantu ngasuh anak, bantu pekerjaan rumah. Nabi SAW apa yang beliau lakukan di rumahnya? Yuqimu baitahu, beliau sapu rumahnya. Beliau tidak minta tolong sama istrinya. Apa yang bisa beliau kerjakan di rumahnya, beliau kerjakan. Bahkan Nabi SAW beliau itu menambal ember yang pecah, itu beliau tambal. Padahal istri beliau 9, bisa diundang selalu istrinya, tolong ditambal selalunya. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bisa jahit, kita bisa jahit pakaian yang robek-robeknya sedikit, kita jahit sendiri. Itu bagian sunnah dari Nabi SAW. Nah, kemudian disampaikan tadi, mayoritas waktumu sudah engkau atur untuk kerabat, untuk saudaramu, untuk teman-temanmu, untuk safarmu keluar kota, dan engkau cepat pergi. Wala ta'udu illa muta'akhiran, dan engkau tidaklah kembali ke rumah kecuali sudah larut malam. Nah, maka bersyukur awak yang kerja dekat rumah, kemudian selesai bekerja bisa langsung pulang. Nah, bayangkan ada orang-orang yang bekerja, mungkin dia tinggalkan anaknya, apalagi ibu-ibu, dia tinggalkan anaknya, dia bekerja di satu tempat, nanti sepekan sekali dia pulang. Nah, siapa yang tahu pertumbuhan anaknya? Pengasuhnya atau keluarga yang ngasuh anaknya. Bayangkan betapa sedihnya hati kita. Kita tidak tahu bagaimana anak kita diperlakukan, dicubitkan. Kita saja kalau marah sama anak itu cubitnya bisa agak keras sedikit. Nah, bisa agak keras sedikit. Nah, apalagi orang lain yang marah, tentu lebih keras lagi. Nah, dia bekerja di luar, dia tidak tahu perkembangan anaknya, bagaimana kondisi anaknya, apakah sudah makan atau belum. Yang lebih parahnya apa? Dua-duanya pergi. Nah, kerja di sini, akhirnya tinggal dengan pembantu. Makanya banyak anak-anak yang sayang sama pembantu. Nah, sekarang banyak anak-anak itu yatim, banyak yatim, padahal punya anak dan orang tua. Nah, kenapa? Karena ibunya sibuk urusan yang lain, ayahnya sibuk urusan yang lain. Seakan-akan anak itu menjadi yatim. Nah, kemudian kata istri ini, aina anta min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku tercinta. Di mana posisimu wahai suamiku tercinta ketika engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu bagimu itu ada hak yang harus engkau penuhi. Suami harus menunaikan hak istri dan itu hukumnya wajib. Nah, istri capek mungkin masak, sore nanti ajak jalan makan bakso, jalan kemana.
Nah, berikan waktu untuknya. Ada hak ahlik. Ahlik itu bermakna dua. Kadang bermakna apa? Bermakna istri, kadang bermakna istri dan anak-anak semuanya. Nah, maka ditunaikan haknya. Nah, istri sudah sumpah bekerja di rumah tapi tidak mendapatkan ketenangan. Nah, kadang istri itu butuh keluar rumah, butuh jalan-jalan. Nah, makanya istri itu bahagia walaupun kita cuma apa? Isi bensin. Nah, ikut isi bensin. Nah, dia senang. Oh ya, ikut bang. Nah, ikut ke pasar sebentar, beli ini beli itu. Ya ikut bang. Senang hatinya. Ketika kita membuat hati istri senang, maka tatkala itulah kita memberikan hak istri. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya tamumu memiliki hak. Keluarga punya hak, tamu juga punya hak. Ketika tamu datang, ini salah satu adab bertamu. Tamu datang itu jangan ditawar. Nah, kenapa bang lapar kok? Ini namanya tamu malu pasti. Nah, aku ya awak lapar, jadi iyo malu belum. Nah, makanya Ustaz Syafiq, Hafizallahu Ta'ala, Ustaz Syafiq Riza Masalah, beliau pernah ngajar kita belajar tafsir. Beliau itu nyampaikan sama istrinya, Dek, kalau ada tamu ke rumah, beliau mengatakan keluarkan apa yang ada dalam rumah semuanya. Apa yang ada dalam kulkas, apa yang minuman yang bisa dikeluarkan, keluarkan semuanya. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau kepada istrinya. Nah, itu langsung Ustaz Syafiq menyampaikan di kelas kepada kita. Nah, keluarkan apa yang ada di rumah. Kadang tidak, bang, boleh tidak mengeluarkan Niko bang? Dek, jangan keluarkan Niko, keluarkan PE aja, PE Ramadan dulu, Nah, tidak, tapi keluarkan semuanya. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Demikian juga dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Nah, diri kita itu punya hak, diberikan waktu tidur, diberikan waktu olahraga. Jangan nanti mohon maaf sudah gula baru olahraga jalan pakai jaket parasut kemudian jam 12 siang. Nah, kenapa? Karena sudah divonis tidak bisa lagi kurang, ataupun Bapak harus jalan santai pada jam 12 siang contohnya. Itu kita dapati. Atau sudah potong tangan, sudah potong kaki segala macam. Baru pengen jaga kesehatan, berikan kesehatan, harus ada olahraga, jalan. Nah, kemudian makan malam dikurangi. Makanya itu ada kitab tentang kedokteran yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Nabi, fasum wa aftir, kemudian puasa dan berbukalah, wasolli wa nim. Nah, wasolli wa nam. Nah, Nabi mengatakan puasa berbuka, jangan puasanya tidak boleh. Nah, jangan puasa terus, tapi apa? Puasa berbuka. Puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Wasolli wa nam, kemudian wasolli, salat dan tidur kecuali Ramadan. Nah, 10 terakhir kalau kita tidak bisa tidur, maka itu lebih afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hadis yang terakhir kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Farajulu ra'in fi ahli baitihi, maka seorang suami adalah pemimpin di atas rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun 'anhum, dan seorang suami akan bertanggung jawab dan akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah tangganya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sudah pengen masuk surga ini, di pintu surga. Kemudian istri masuk neraka. Nah, kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Tatkala istri itu mendebat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga laisal yatimu man intaha abwahu, orang yatim itu bukanlah orang yang ayah ibunya meninggal min hamil hayat, kemudian dia hidup dalam kesusahan, wa khallafahu dalilan, dan meninggalkan anaknya dalam keadaan hina. Bukan itu yang yatim. Bukan ayahnya meninggal, itu bukan yatim sebenarnya. Innal yatima huwallazi talaqqa lahu. Nah, sesungguhnya anak yatim itu apa? Yaitu yang dia memiliki ayah dan ibu, punya oma, punya ayah, takhallat aw aban mas'ulan, kemudian ibunya pergi sibuk meniti karir dan ibunya tidak peduli, dan ayahnya juga sibuk dengan pengajian, kemudian mancing, kemudian kawan-kawan yang lainnya, kemudian bisnis dan nongkrong-nongkrong.
Maka persiapkan diri kita, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melalaikan rumah tangga kita dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan semestinya sebagaimana yang diminta oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini karena kitabnya itu lumayan tebal, 11 halaman sebenarnya, tapi butuh beberapa pertemuan. Tapi kita cukupkan sampai sini saja, sudah saya ringkas. Kemudian tidak saya buka sesi tanya jawab karena yang berhak menjawab adalah Ustadz Malim atau Ustadz yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan murni dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dalam doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.